Jawa. Oh. Tukang sunat. Oh, oke. Mantri sunat. Mantri sunat. Ini ngomong-ngomong soal mantri sunat, bukan ngomong kesehatan ya. Kita masih ngomongin soal hukum dan politik segmen terakhir. Saya mau ke Mas Hanta dulu untuk menyoroti lagi-lagi soal dampak buat Nasdem dan juga buat publik secara keseluruhan soal partai politik. Terakhir. Ya, kalau dampak buat publik betul, saya setuju dengan Tina. Itu layar keempat. Ini menambah persepsi publik ya, menambah barisan baru, cerita-cerita tentang memperkuat bahwa partai politik identik dengan perilaku koruptif. Padahal saya pada posisi menginginkan partai sebagai instrumen inti demokrasi, institusi yang paling utama dan demokrasi harus kuat. Karena kita bicara demokrasi. Nah, karena bicara institusi demokrasi yang inti ini pada politik, nafas partai itu kan trust publik. Nah, dengan kasus-kasus seperti ini, tentu akan mengganggu itu. Itu yang kita sangat sayangkan, tetapi di nawacitanya Pak Jokowi, saya ingat salah satu orang melakukan mereformasi kelembagaan partai dan seterusnya. Itu agenda besar tantangan Nasdem juga. Itu layar keempat yang istilah saya tadi. Nah, di layar kedua tadi soal dampak negatif dari persepsi publik kalau terbangun terhadap Nasdem, tantangannya betul dua tadi. Apakah akan endingnya seperti apa? Kalau ini tidak sistemik, tidak ada kaitan dengan partai, menurut saya nanti akan reda dengan sendirinya. Tetapi kalau misalnya ini tidak di treatment dengan baik, maka slogan itu layak untuk dievaluasi. Artinya apa? Apakah partai X, tidak hanya Nasdem ya, dulu ada PKS seterusnya, akan masuk pada zona normalisasi partai saya. Udahlah, ada beberapa partai yang orang tidak mempermasalahkan, dia udah identik dengan hal-hal seperti ini, sehingga tidak ada sanksi sosial. Atau tetap mempertahankan itu. Nah, kalau saya membaca, Nasdem pada posisi tetap mempertahankan itu, dugaan saya, tetapi di saat yang sama secara hukum, secara paralel harus membuktikan bahwa memang itu tidak ada kaitannya dan partai itu tidak koruptif. Itu tantangan terberatnya. Di layar yang ketiga, bagaimana upaya Nasdem memanfaatkan peluang ini, apakah bisa menunjukkan simpati publik, sehingga derajat komitmen Nasdem harus ditingkatkan. Bagaimana upaya posisi Nasdem dalam rencana revisi Undang-Undang KPK. Bagaimana posisi Nasdem misalnya dalam konteks sikap ketua umumnya dalam menghadapi hal-hal seperti ini dan lain sebagainya, sehingga itu bisa mengimbangi persepsi negatif tadi. Saya pikir tidak tidak sepenuhnya Nasdem akan mengalami disinsentif elektoral yang tinggi. Jadi belum sampai pada jantung kekuatan elektoralnya hancur seperti Demokrat dan PKS ya sebelumnya. Cukup meskipun yang kena dua orang yang penting. Saya dan pemilu masih jauh, itu yang agak menguntungkan bagi Nasdem. Untuk teman-teman ICW gitu ya, soal kasus ini dan kemudian soal revisi Undang-Undang KPK. Kasus ini pertama Pak Martin bilang bahwa nilainya 200 juta. Bukan soal kita menganggap korupsi itu 100 juta, 200 juta nggak apa-apa, tapi masalah kewenangan KPK-nya. Di sisi lain ngelihat bahwa ini KPK cari perhatian apa sih gitu. Dari sisi lain soal teman-teman partai soal revisi Undang-Undang KPK. Menurut saya publik penting untuk tahu batasan itu hanya berlaku bagi kasus yang ada state loss-nya, kerugian negara. Jadi misalnya KPK tidak boleh menangani yang di bawah 1 miliar. Itu state loss. Pertanyaannya, kalau dia gratifikasi, apakah itu state loss? Kan bukan. Jadi kita juga harus mulai cermat melihat yang namanya persyaratan itu, KPK hanya diminta menangani perkara yang dianggap besar. Atau boleh kita katakan dengan istilah big fish. Apa ukurannya? Kerugian negara. Kerugian negara, state loss sudah pasti. Kedua, misalnya aktornya. Disingkatin Mas Tama? Iya, kalau yang melakukan misalnya sekelas anggota DPR, Komisi 3, apakah itu bukan big fish misalnya? Dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, ini menurut saya juga penting soal posisi Nasdem. Maksud saya posisi Jaksa Agung. Karena publik nggak bisa lepas nih dengan posisi Nasdem saat ini gitu ya. Jadi udahlah, kasus bansos itu serahkan saja sama KPK sehingga nggak ada asumsi-asumsi yang miring. Kemudian yang terakhir, revisi Undang-Undang KPK. Menurut saya Nasdem harus dari sekarang mengatakan penolakan terhadap revisi tersebut karena secara substansi itu betul-betul melemahkan KPK. Dan itu akan nyambung dengan persepsi publik nantinya. Betul sekali. Waktu kita habis sayang sekali, Mas Taufik terima kasih banyak, Pak Magdir. Kita akan tunggu perkembangan kasusnya. Di sisi lain soal persepsi publik itu hal yang bisa berbeda dengan realita. Jadi pekerjaan kita adalah memantau nih apa yang dilakukan teman-teman DPR soal Undang-Undang KPK dan juga melihat perkembangan di KPK soal kasusnya Rio Capella. Nggak cuma soal Rio Capella sebetulnya, soal kasus-kasus korupsi yang melibatkan para politisi, para petinggi partai. Kita tutup malam hari ini dan hari Senin kita akan kembali Talk to Anyus jam 8 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat berakhir pekan. Thank you Mas. Salam buat